Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan tafahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Qadirun artinya yang kuasa, maka mustahil yang lemah. Allah wajib sidin itu bersifat qadirun. Arti qadirun, Allah yang maha kuasa. Maksud Allah yang maha kuasa yaitu hanya Allah yang berisi sifat kudrat yang memberi bakas. Selain dari Allah Ta'ala kadada berisi sifat kudrat yang memberi bakas. Hanya Allah yang berisi sifat kudrat yang memberi bakas. Satu-satunya yang berisi kudrat, yang berisi sifat kawa, yang berisi sifat mampu, itu hanya Allah. Maka karena hanya Allah yang berisi sifat kudrat, maka Allah ini bernama Qadir. Jadi Qadir itu bagian dari Asmaul Husna. Di dalam kata Qadir di situ terkumpul dua perkara. Pertama, zat Allah. Yang kedua, sifat kudrat Allah. Nah, sifat kudrat Allah ini berdiri pada zat Allah, maka dinamakanlah Allah itu Qadir, Qadirun, atau kaunuhu qadiran. Apabila kita menyebut Qadir atau ya Qadir, berarti yang kita panggil itu adalah zat Allah yang bersifat kudrat. Tapi kalau kita menyebut ya kudrat, itu kurang tepat. Ya kudrat berarti memanggil sifat, bukan memanggil zat. Nah, sedangkan Allah itu zat bersifat kudrat. Nah, jadi hubungan antara kudrat dengan qadirun itu berlazim-laziman. Maksud berlazim-laziman itu saling berhubungan. Allah berisi sifat kudrat, maka zat Allah disebut qadir. Kenapa Allah disebut Qadir? Karena sidin bersifat kudrat. Nah, jadi kan berlazim-laziman, artinya berhubung-hubungan. Pertanyaannya pulang ya, kenapa tuh Allah tuh dia bernama Qadir? Sidin bersifat kudrat. Napa garang kudrat itu? Sifat Allah yang berdiri pada zat Allah. Nah, maka karena ini sama aja maksudnya, karena berlazim-laziman, maka itu jersidin dalilnya ya adalah dalil sifat kudrat adanya. Sama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala syai'in, atas segala sesuatu apapun, qadir, Allah yang berkuasa. Artinya maksud qadir atas segala sesuatu itu, pada setiap sesuatu itu Allah yang menjadikan, Allah yang mendiamkan, Allah yang menggerakkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur terhadap segala sesuatu. Itu disebut Qadir. Sedangkan sesuatu itu hanya disuruh memandang akan kebaikan Allah yang banyak dan kada putus-putusnya. Nah, itu disebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalilnya pang, dalil naklinya ya tadi sama dengan dalil sifat kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sedangkan dalil bahwa Allah itu qadir, dalil secara akal, itu sudah mudah kita memahami. Kita yakin, bila kita yakin segala sesuatu Allah yang
jadikan otomatis mustahil Allah kada bersifat kudrat ya kalau. Nah, kita yakin Allah Ta'ala yang memelihara alam semesta, berarti sidin bisa sifat kudrat. Amun kita yakin sidin yang memberi rezeki seluruh alam ini, nah sidin yang memberi rezeki, yang memelihara, menggerakkan, mendiamkan, berarti sidin bersifat kudrat. Maksud kudrat ini bersifat mampu, bersifat kawa. Nah, maka kawanya Allah Ta'ala, mampunya Allah Ta'ala itu wahdaniyat, satu-satunya. Hanya Allah yang kawa, hanya Allah yang mampu. Berarti apabila hanya Allah yang kawa, maka menimbulkan sebuah efek. Berarti apabila hanya Allah yang mampu, berarti segala sesuatu itu hanya Allah yang bagawi, karena sidin pangsawarangan yang mampu. Nah, maka apabila sidin sesawarangannya yang mampu, yang kawa, bersifat kudrat, maka seluruhnya yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, seluruhnya itu adalah perbuatan dari Allah Ta'ala. Nah, maka seluruh perbuatan tertuju dari, terbit dari kudrat iradat Allah Ta'ala. Kenapa aja bisa kayak itu aja? Karena hanya sidin yang bersifat kawa. Maka kawanya Allah ini hanya sidin, disebut wahdaniyat narnya. Kadada yang kawa baisi atau menyamai kudratnya Allah. Kadada juga kudrat Allah ini tak bagi-bagi. Kalau misalnya 10% dengan si anu, 1% dengan si anu, kadada kudrat Allah kadada tak bagi-bagi. Manapiakan kam mutasil narnya. Kudrat Allah pun kadada yang menyamai, manapiakan kam mumpasil. Menyamai, disamai kada kawa, diambil sedikit kada kawa. Jadi makhluk ini murni doifa, lemah di kita, kadada berisi kemampuan. Nah, kawanya itu karena Allah yang menolongi, itu aja. Kawanya makhluk ini karena Allah yang menolongi. Mun asli makhluk bang, kada kawa apa-apa. Nah, karena sifat kudrat itu satu-satunya hanya milik Allah, hanya sifat bagi zat Allah. Maka disebutlah Allah itu bernama Qadir, Allah yang maha berkuasa. Mustahil Allah itu bersifat lemah, kada masuk akal, kada masuk akal. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia sudah yakin Allah itu Qadir. Nah, maka bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa, dan lagi besar pengharapannya kepada Allah dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Nah, jadi adabnya tadi dua, disuruh kita takutan lawan Tuhan, dan disuruh kita berharap rahmat dengan Tuhan juga. Jadi ada takut, ada harap. Jadi bergaul dengan Allah Ta'ala itu ada rasa takutan, ada rasa harap ganal lawan Allah Ta'ala. Kenapa kita takut dengan Allah? Karena pinandupang sidin itu Qadir. Kenapa garang bila sidin Qadir? Nah, artinya sidin yang berkuasa. Bila setiap orang yang berkuasa, berarti tasarah orang itu kada kawa tasarah kita. Nah, kita ini orang jar bahasa Banjar kada kawa ungal gitu dulu. Mun kita pinando lawan Allah, pinando lawan diri kita kada kawa ungal sebenarnya. Apa ujar orang yang berkuasa? Nah, misalnya kayak ini lah. Kita sudah yakin lah hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu. Kenapa aja? Karena hanya sidin yang berisi sifat kawa, kudrat. Nah, sedangkan kita pang kada kawa apa-apa, karena kita kada berisi kudrat yang memberi bakas. Ada kudrat kita cuma kada memberi bakas. Berarti kada kawa apa-apa juga, kada memberi bakas nih tuh. Nah, lalu kita sembahyang 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, asar, hari-hari berjamaah lagi, jadi imam lagi. Imbah itu pulang bertahun-tahun yang kayak itu, sembahyang sunnah iya juga, puasa iya juga, puasa wajib, puasa sunnah, bersedekah seluruhnya. Nah, ujar ulama, ujar ilmu tauhid, seluruhnya itu miliknya Allah. Seluruh ibadah kita yang kita gawi yang selama umurnya kita ini berapa, sudah 50 tahun misalnya. Nah, selama 50 tahun itu, nah kebaikan yang kita gawin itu ujar ilmu tauhid milik Allah.
lain milik kita. Misal ulun umur 50 tahun, nah yang ulun gawe ini kebaikan terus, itu seluruhnya kebaikan milik Allah. Karena kita sudah yakin bang bahwa yang berisi sifat kawa hanya Allah. Nah kalau kita meyakini yang kawan itu aku, ujar pian nih yang kawan itu aku, itu syirik sudah. Kita ini bisa keyakinan yang kawan itu Allah, kita kada kawan. Nah cuma kita ditulungi Tuhan beramal ibadah, ditulungi Allah beramal ibadah, lalu pinanya kita kaya kawa pinanya, padahal tatapai kada kawa orang aja yang menolongi. Nah selama 50 tahun ulun beribadah itu kebaikan Allah aja, kasugihan Allah. Kenapa aja lain pun kita kah? Lain. Ujar ilmu tauhid. Karena kenapa lain pun kita? Karena yang menggawi Allah, yang menolongi Allah Ta'ala, lain kita. Nah karena yang menolongi Allah berarti yang ada selama 50 tahun kebaikan di diri kita ini kebaikan, pesugihan, kemurahan dari Allah Ta'ala. Kita pang kadada berisi perbuatan. Mun kadada berisi perbuatan, hadang dulu jah. Mun kadada berisi perbuatan apa garang dalilnya? Dalilnya yang tadi, yang kita nih kada berisi kudrat yang memberi bakas. Berarti kada berisi perbuatan. Mun kada berisi perbuatan berarti kada berisi amal. Kada berisi amal ibadah. Itu pang yang banyak tadi itu pang ya puasa segala macam itu beratan, itu tuh milik Allah Ta'ala. Kebaikan Allah Ta'ala, lain milik kita. Ujar ulama tauhid, ujar ilmu tauhid, lain ampun kita. Nah, meyakininya kita bahwa seluruhnya ini adalah miliknya Allah, itu hukumnya wajib. Kenapa garang timbul keyakinan bahwa seluruhnya ini adalah milik Allah, kesugihan Allah? Karena ada keyakinan pertama tadi, yang bagawi sanggup itu hanya Allah. Keyakinan pertama nih, kita yakin bahwa yang sanggup bagawi hanya Allah. Nah, apabila yang sanggup bagawi hanya Allah, berarti yang ada ini kesugihan milik Allah. Ya kalau, nah ini disebut keyakinan naranya, keyakinan. Nah keyakinan yang seperti ini hukumnya wajib. Nah ada kalanya keyakinan ini ada di hati kita, wayah kita beribadah, maka disebut yaqdhah naranya, sadar. Apabila keyakinan ini ada di hati waktu beribadah, disebut gaflah, lupa. Arti gaflah itu lupa, kada ingat. Nah, amun hanya sekadar kada ingat bahwa yang ada nih kesugihan Allah, kada ingat, cuma dosa kada ingat, dosa gaflah aja. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang ada nih kesugihan kita, itu sudah syirik. Nah kita ini alhamdulillah sudah belajar sifat 20, yakin sudah, percaya sudah yang berisi sifat kudrat, yang memberi bakas hanya Allah. Sedangkan makhluk pang kada berisi sifat kudrat yang memberi bakas. Nah amun kaya itu berarti makhluk kaya apa? Kada kawa apa-apa, kada ada berisi kawa, kada ada berisi mampu. Berarti selama 50 tahun kita beribadah itu milik siapa? Ibadah itu tetap menjadi milik bagi Allah Ta'ala. Nah maka kita kada ada berisi modal sebenarnya. Hendak masuk surga tuh kada ada modal sebenarnya kita nih. Hendak masuk surga kada ada modal. Cakanya kita nih, ya Allah, ulun sudah 50 tahun kada pernah bermaksiat, ibadah aja yang ulun gawe. Di cakanya menghadap lawan Tuhan nih di akhirat, ulun layak benar masuk surga. Jar Allah Ta'ala, ada garang nyawa bagawi. Nah, musialah Tuhan yang kayak itu menyahut. Ada garang tuh bahasa Arab Jakarta sana, garang tuh penyarikan. Nah kalau bahasa kita hulu sungai itu ada garang, kata tambahan aja nih tuh. Kalau bahasa hulu sungai kata tambahan, ada garang nyawa bagawi. Kadada pang Tuhan naik. Nah mun nyawa kadada bagawi, nah nyawa kada pantas masuk surga, kada bermodal. Surga ini larang harganya. Jauh hendak menukari dengan amal, mana amalnya wah? Yang ulun yang 50 tahun ulun puasa, ulun sembahyang sunat, sembahyang wajib segala macam, aku aja Tuhan menolongi. Nyawa maulah tangan sebuting sebelah jari aja kata kamu aja Tuhan maulah. Tuh mata nyawa sebigit aja, nah siapa yang menjulungi? Nah,
Belum lagi pulang Tuhan memberi kawa bahinak segala macam. Siapa yang memberi itu? Berarti nyawa tuh kada bermodal. Nah, musihalah nangka itu Tuhan menyahuti. Nah, jadi ada perasaan rasa takut lawan Allah Ta'ala. Kita tadi nih ada perasaan takutan lawan Tuhan waktu beribadah. Kenapa garang takutan kita lawan Tuhan waktu beribadah nih? Ada perasaan takut, sadar diri kada bermodal. Sedangkan Allah qadir, tasarah sidin, arti qadir itu ya tasarah sidin berkuasa bang. Nah, perasaan takut itu hukumnya wajib ada di hati. Kenapa aja perasaan takut itu wajib ada di hati? Karena bagian dari ta'zim kepada Allah, membesarkan Allah. Jadi cara kita membesarkan Allah, anda rasa takutan dengan Allah. Apabila waktu beribadah, ibadah yang kada ada ta'zim dengan Allah itu mardud, tertolak. Kita sembahyang subuh 2 rakaat kada ada ta'zim dengan Allah, itu ditolak. Karena ta'zim itu membesarkan Allah itu bagian dari syarat diterimanya ibadah kita. Walaupun sah secara fikih, syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi kada ada ta'zim kepada Allah Ta'ala, maka ibadah tadi kada berpahala, ditolak. Nah, ta'zim itu kayak apa? Bagian dari ta'zim ada rasa takut lawan Allah. Datang di mana takutan itu kepada Allah? Datang di mana rasa takut? Karena sadar bangsa orang tadi kada bermodal. Nah, maka kita yang banyak beribadah nih jangan model kayak Pak Iyahnya, model kayak apalagi sampai wani menghinakan orang, jangan. Sama aja kita nih hakikat lah, hakikat. Nah, ulun yang beribadah banyak ibadah sama pada kada bisa apa-apa. Orang tuh pengulir yang mulai bahari sudah kada bisa apa-apa, sama aja. Artinya Allah juga yang menentukan gitu. Nah, ada perasaan takutan satu, tapi rasa takut ini kada melulu takut di hati, ujar Habib Usman Batawi. Ada juga rasa besar pengharapan kepada Allah dengan bahwa Allah memberi segala nikmat kebajikan padanya. Nah, ganal harapan kita lawan Tuhan. Yang tadi itu kan takutan kita lawan Tuhan. Jadi takutan lawan Tuhan itu bukan hanya waktu kita hendak menggawi maksiat, takutan lawan Tuhan. Setiap keadaan kita disuruh takutan lawan Tuhan. Apalagi waktu beribadah, takutan kita lawan Tuhan. Kalau kopina kada diterima Tuhan ibadah ini nah. Kalau kopina Tuhan itu bujur-bujur meneliti, bisa kada diterima Tuhan ibadah kita ini. Kalau kopina ibadah tadi bujur juga, tapi Tuhan misalnya terang-terangan aja Tuhan nyawa kada beramal, kada bisa amal, nyawa kada layak masuk surga. Napa garang aja Tuhan? Napa garang aja sahabat tadi ulun kada layak masuk surga? Maka ulun sudah beribadah, nyawa pang mahina salah satu makhluk kok. Tersinggung aku aja Tuhan. Nah, macam-macam ya, mau Tuhan sarik, macam-macam alasannya, ujung-ujungnya bisa masuk neraka ya ahli ibadah nih. Nah, takut itu nah, satu. Yang kedua, di samping ada rasa takutan, disuruh juga kita ganal harap lawan Tuhan bahwa Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, ganal harap lawan Tuhan. Seandainya seluruh dunia ini masuk neraka, pengumuman ujar Allah Ta'ala, seluruh dunia makhluknya masuk neraka bertahan kecuali seikung yang masuk surga. Kita ini menyangka yang seikung itu kita tuh. Nah, artinya ganal itu pengharapan ya kalau. Tapi sebaliknya, jar Allah Ta'ala, seluruh umat manusia ini masuk surga berdataan kecuali satu yang masuk neraka. Kita pun disuruh menyangka jangan-jangan itu aku yang masuk neraka itu. Nah, artinya takut dan harap ini wajib keduanya berimbang ada di hati. Karena ada kalanya kita taganal takut, ada kalanya taganal harap. Itu aturan Tuhan. Hal narangnya lain-lain manusia. Ada kalanya orang tak banyak takutnya, ada kalanya taganal harapnya lawan Tuhan. Itu aturan Tuhan. Nah, timbul pertanyaan, kayak apa caranya supaya datang harap ganal lawan Tuhan? Nah, caranya kita pikirkan. Ternyata kita sadari atau tidak kita sadari, Allah Ta'ala tuh baikan benar sidian orangnya. Mana bukti baikannya yang sudah-sudah nih Bang? Kita ini kada pernah putus dari nikmat Allah. Seandainya putus sedetik kita binasa. Kita kawa duduk nikmat Allah, berarti Allah masih memberi kita kawa duduk. Kawa berjalan nikmat Allah masih diberi Allah. Allah masih mau memberi kita kawa melihat.
Allah masih mau memberi kita kawa mendengar, Allah masih mau memberi kita kawa berhinak. Nah itu nikmat secara zahir aja tuh. Kawa berjalan salangkah, nikmat Allah, Allah masih mau memberi. Salangkah tuh berian Tuhan. Kawa berjapai satu japaian, berian Allah juga. Nah Allah kawa memberi, Allah masih mau memberi. Mun Allah kada mau memberi, iya yang stroke tuh. Nah tekang sebelah. Mun Allah kada mau memberi. Nah itu hanya nikmat secara zahiriyah, belum lagi nikmat secara batiniyah. Sekarang ini nah Tuhan sudah memberi kita Islam, Tuhan sudah memberi kita iman. Sekarang ini nah Tuhan sudah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Sekarang ini nah, padahal 3 perkara itu kita kada pernah meminta. Ya kalau kada pernah meminta, timbul Allah memberi. Imbah itu pulang Allah Ta'ala sekarang ini memberi kita kesempatan kawa hadir di majelis ilmu yang satu bab kita pelajari sama bahkan lebih baik daripada beribadah 1000 rakaat sembahyang sunnah. Nah, yang orang yang hadir di majelis ilmu dosa-dosanya diampuni walaupun ia kada minta ampun. Bahkan dosa-dosa abah mamanya diampuni walaupun ia kada memintakan ampun untuk orang tuanya. Dapat amal jariah kuitan, apa amal jariah si kuitan itu dapat mengalir bila anak ini hadir di majelis ilmu. Kuitan dikubur nyaman. Karena walaupun anak nih kada mendoakan kuitan, asal anak nih berbuat baik, pahalanya tetap kuitan dapat. Kenapa aja anak nih Banyumani kuitan tupang tuh, jadi sahamnya di Banyumani itu nah sahamnya. Jadi kuitan kita dikubur tuh bilanya kita berbuat baik, apalagi menuntut ilmu, bahagia benar sidin, nyaman benar sidin dikubur. Kenapa kita ini saham sidin. Nah dan sekarang kita ditakdirkan bukan hanya beriman, bukan hanya Islam ada di diri kita, bukan hanya umat Nabi Muhammad. Sekarang kita dalam keadaan menuntut ilmu. Ini siapa yang memberi? Allah. Banyaknya orang yang ada diberi. Nikmat yang paling ganal. Nah kalau melihat keadaan yang kayak ini, yang track recordnya Allah Ta'ala terhadap kita ternyata selalu memberi nikmat-nikmat, baik nikmat yang halus-halus sampai nikmat yang ganal-ganal. Allah julungi lawan kita baiknya Tuhan. Nah kalau sudah kita memandang Allah Ta'ala baik benar, besarlah pengharapan kita, ganallah sangka baik kita bahwa Allah hendak memasukkan kita ke dalam surga. Maka bersangka baik lawan Tuhan hukumnya pun wajib. Nah, takutan lawan Tuhan hukumnya juga wajib. Bersangka baik lawan Tuhan hukumnya juga wajib, sama-sama. Bahkan para ulama ada memadahkan kalau umur belum 40 tahun banyak takutan lawan Tuhan. Bila umur sudah lebih 40 tahun banyak mengharap ganal akan rahmat Allah. Bila umur lebih 40 tahun, apalagi sudah hingal-hingal nah, Israel sudah di Marlawang sudah berdirian. Nah, ya misal lah, nah, karena kawai di pandiri abahnya aja, jarang mama yang bini. Minan dua masih, minan dua yako aja. Nah, berarti kan masih kawa dipandiri. Mun masih kawa dipandiri, masukakan ke utak yang hendak meninggal ini nah, yang garing banget ini nah, masukakan ke utak. Pertama, Allah maampuni pian. Kaai jangan bini pang nyambet. Ini kain Allah sudah maampuni pian. Allah memberi rahmat lawan pian. Nah, makanya kita tuh paham-paham berdahulu sebelum kita sampai saat ini kita kayak itu paham-paham kita disuruh wajib bersangka baik lawan Tuhan, apalagi waktu ketika menjelang hendak, ketika kita di ujung di garing, yang garing itu membawa kita kepada kematian. Karena Allah Ta'ala tergantung sangkaan kita. Kalau kita menyangka Tuhan memasukkan kita ke dalam surga, dasar Allah masukkan ke dalam surga. Amun pian menyangka Allah memasukkan pian ke dalam neraka, dasar bujur Allah masukkan ke dalam neraka. Siapa hakon? Nah, coba kan ya pian mun pian hakon adalah coba kan melewahinya pian sangka Allah tuh memasukkan aku ke dalam neraka. Allah tuh memasukkan aku ke dalam neraka. Sabati pian terus gitu. Lihat aja kita perjanjian nah. Ya kalau Allah tuh bisa masukkan aku ke dalam neraka, saboleh aja. Sangka aja pian terus gitu, lihat aja kena ulun jenguk kubur pian. Dasar bujur jurang neraka kubur pian mengkai itu. Nah, bersangka baik lawan Tuhan karena Tuhan itu maha baik, maha baik.
Bahkan orang yang bermaksiat cepat bertaubat, bersangka baik diampuni dosa-dosa kita. Nah, apalagi umur sudah 50 tahun, 60 tahun, bersangka baik lawan Allah. Ini banyak ada sejarah dalam kitab Usfuriyah ya kalau. Nah, orang ini hendak masuk neraka sudah nah. Jadi Allah Ta'ala nyawa diputuskan masuk neraka. Nah, lalu berjalan masuk neraka. Cuma lambat sini berjalan. Lambat berjalan. Jadi malaikat ini bingung juga, nah, lambat si undol ini berjalan menuju neraka ini lambat. Jadi jir Allah Ta'ala, kenapa bina lambat cepat tipang? Tetapi lambat, dia kan menjingok ke belakang. Menjingok ke belakang. Di muka ini neraka. Lambat berjalan, kayak jalan orang pengantin nih tuh. Karena menjingok pulang ke belakang. Napang aja tuh saya jingok-jingok nih. Ulun maharap kalau kupinapian mengawai pulang. Nah, lu kupinapian mengawai. Nah, pegarang ya Allah menaku mengawai. Kalau kupian menyuruh kada jadi. Nah, nangka itu kasangkaan nyawa lawan aku jir Allah Ta'ala nih inggih Tuhan nek mengko itu nyawa surga aja sudah aku sesuai sangkaan hambaku. Hah? Sudah parak masuk neraka sudah gara-gara bersangka baik lawan Allah kada jadi masuk neraka. Ini kehebatan sangka baik lawan Tuhan karena Allah itu memang baik. Nah, berarti ganallah pengharapan kita lawan Allah Ta'ala, apalagi sudah yang gagaringan ya, kalau macam-macam penyakit tatuyuk. Nah, ini tuh ingat akan rahmat Allah yang luas ya. Tuhan wajar diganal, harap ganal lawan Tuhan tuh wajar karena kita sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah merasakan kebaikan Tuhan saat ini. Nah, maka wajarlah pengharapan kita ganal lawan Allah Ta'ala. Tapi jangan kada ingat takutan lawan Tuhan. Nah, ada rasa takut, ada rasa harap. Takut lawan Allah, harap lawan Allah, inilah disebut bagian dari membesarkan Allah Ta'ala, ta'zim kepada Allah. Nah, kalau dua perkara ini digabung jadi satu, ujar ulama tasawuf menjadi satu kalimat al-haya, malu lawan Allah. Jadi malu ini terkumpul dua rasa di situ. Ada rasa takut, ada rasa harap, timbul supan. Nah, orang yang takut belum tentu ini harap. Ya kalau kan itu perkara yang berlawanan bang. Orang yang harapnya kada ada rasa takut. Itu hal yang berbeda. Ada kalanya ada harap kita lawan Allah, ada kalanya takutan lawan Tuhan. Kenapa takutan? Ada dalil-dalilnya, ada alasannya. Kenapa harap? Ada alasan-alasannya. Nah, keduanya ini kalau sudah jadi satu, jadi perhatian kita, ya jurang malu-malu kucing. Nah, lawan Allah Ta'ala itu kita malu-malu kucing waktu beribadah. Keingatan sidin kebaikan, rasa supan lawan Tuhan. Nah, maka Allah Ta'ala, para ulama tasawuf memadahkan al-haya atau sifat malu lawan Tuhan inilah hakikat dari membesarkan Allah Ta'ala. Wajiblah di hati kita ada perasaan supan. Apabila perasaan supan nih terutama sekali waktu beribadah. Bila kehilangan rasa supan lawan Allah waktu beribadah, timbul kaina kita tadi penyakit di hati, yaitu ujub. Gara-gara kada tahu disupan, kada tahu dimalu lawan Tuhan. Parasanya seorang yang berisi amal ibadah tadi, parasanya seorang yang kawa menggawi. Nanti gara-gara kada tahu disupan tuh. Nah, maka mun kehilangan rasa malu lawan Allah Ta'ala bisa timbul penyakit. Bahkan kayak kita tadi, mobil injaman orang, kita menyupir, disuruh nah menyupir, ampunnya duduk di higa. Mun kita kehilangan rasa supan, rasa kita ampunnya. Ada bertamu kawan, mailah mobil hanyar kanya tahu aja. Nah, mailah hanyar lah dia beisi, hanyar aja kanya tahu. Hah? Ada tahu disupandarnya padahal ampunnya ada di higa. Coba kita amun sadar nih ampun orangnya ada di higa, ada sembarang wani kita berucap, ada sopan di hati. Jadi ada orang mau muji malah mobil hanyar lah aja, kurihing pian tuh, malu-malu kucing ya kalau. Nah, sadar diri jadi kita lah pun kok, nah lain pun orang juga. Nah, ini disebut tahu diri naranya, tahu diri. Nah, maka apabila kita beribadah nah kehilangan rasa malu kepada Allah, itu ciri ibadah kita tadi kada diterima oleh Allah, kada berpahala. Karena ibadah kita tadi menjadi sarang penyakit saja, menjadi penyebab menimbulkan penyakit di hati gara-gara kehilangan rasa malu.
Lalu kayak apa yang bujurnya aja supaya ibadah diterima? Mukhlisan, hal keadaan kita ikhlas. Apa tuh ikhlas semalam? Nah, pertama, yang kita tuju itu hanya keridhaan Allah. Yang kita harap-harap di dalam hidup itu hanya ridha Allah. Satu. Nah, lalu apabila kita bujur, yang kita harap, yang kita tuju hanya Allah, hanya ridhonya. Nah, lihati keadaan hati kita. Kemana hati kita menghadap? Nya ada orang tuh nyawa lillahi ta'ala lah aja, lillahi ta'ala aja, tapi kemana hati nyawa menghadap? Arti hati menghadap nih kemana suhud hati memandang. Nah, kalau kita bujur hendak ke Banjar, tentu badan ini menghadap ke Banjar, tujunya pun ke Banjar, malangkahnya pun ke Banjar. Mun dasar bujur tuju ke Banjar. Amun kita bepadah hendak ke Banjar, tapi hadap hati arahnya jalan kita tuju ke Sampit, kada sesuai. Nah, jadi orang ikhlas nih tuh yang dituju Allah, yang dilihat, yang dihadap, yang disaksikan pun hanya kebaikan Allah. Itu maksud menghadap Allah tuh. Arti menghadap Allah, menuju Allah maksudnya hanya melihat kebaikan Allah waktu beramal. Sebenarnya kadang ngalih melihat kebaikan Allah tuh. Kenapa aja kadang ngalih? Karena yang ada tuh hanya kebaikan sidin juga, kada ada juga yang lain. Nah, jadi jar Allah Ta'ala nyawa bujurkah? Ibadah tuh hanya mengharap keridhaanku, yang engkau tuju hanya aku, hanya menuntut kesenanganku, inggih Tuhanai. Mun kaya itu nyawa menghadap ke mana? Mun bujur mengharap keridhaanku, menghadap ke aku. Kayak apa Tuhan cara menghadap ke pian? Lali hati yang ada nih kebaikan siapa? Kebaikan pian Tuhanai. Namun mun nyawa yakin ini kebaikan pian, keyakinan tuh andak di hati, ya khudhah narannya, sadar keyakinan bahwa yang ada ini nah kebaikan Allah. Kenapa yang ada ini disebut kebaikan Allah? Karena Allah pang yang maulah. Wujuduka Allah yang maulah, gerak dan diam engkau Allah yang maulah. Berarti kebaikan dari Allah, kasugihan dari Allah. Nah, kita bang memandang kasugihan Allah Ta'ala apabila waktu beribadah. Nah, kalau yang kita tuju Allah, yang kita pandang kebaikan Allah, itu disebut ikhlas. Tapi amun yang kita tuju apa ujar nafsu kita, lain Allah nih beribadah, mungkin sugihkah yang dituju, mungkin apakah yang dituju yang sesuai dengan kepentingan nafsu kita, ini lain ikhlas. Atau ada juga yang dituju memang Allah, tapi inya terlambat memuji Tuhan, ujung-ujungnya minta puji. Nah, orang yang terlambat memuji Allah, terlambat memuji Allah, lalu ujung-ujungnya minta puji, itu sebabnya satu saja, kada tali hati kebaikan Allah di diri nyawa, di diri seorang tuh kada tali hati kebaikan Allah waktu beribadah, kada tali hati. Makanya bila sudah kita melihat tuh cepat puji Allah Ta'ala, dipuji, jangan lambat. Makanya sembahyang tuh hakikatnya, sembahyang nih, hakikat sembahyang itu memuji dan berdoa lawan Allah. Amun kita sudah bisa keyakinan yang bisa kebaikan hanya Allah, puji Allah, puji Allah Ta'ala. Kayak apa cara memujinya? Ya sembahyang tuh Allahu Akbar, kada kalimat Allah Akbar tuh pemulaan sembahyang Allahu Akbar, kalimat yang kita ucapkan tuh. Ucapan Allahu Akbar itu adalah pujian kepada Allah, yang ada nih seluruhnya kasugihan milik Allah. Berarti kita pang fakir, kada bisi apa-apa. Nah, kada bisi apa-apa. Yang ada yang kelihatan ini milik Allah berataan. Silin bang yang menjadikan seorang bang fakir. Mun seorang fakir, Allah Ta'ala yang hebat, Allah Ta'ala yang sugih, Allahu Akbar. Nah, lalu tak ucap di muntung dasar pian yang sugih, ulun kada bisi apa-apa. Dasar pian yang mampu ulun kada kawa apa-apa. Dasar pian yang mulia ulun hina. Dasar pian yang wajar dipuji ulun kada layak dipuji. Allahu Akbar. Nah, itu maksud sembahyang. Orang yang memuji dengan yang dipuji ada sebab. Kada mungkin kita memuji kada ada sebab. Kenapa kita memuji Allah? Karena kebaikan Allah di mana-mana.
Jadi sebab kita memuji Allah itu karena kebaikan Allah kelihatan nampak, puji Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan yang kedua, amun kebaikan Allah nampak dan lalu kita memuji sidin, parak ada kita dengan Allah Ta'ala? Parak benar, nahnu akrabu jar Allah Ta'ala. Parak kita lawan Allah Ta'ala. Arti parak ini maksud dekat, bahasa Indonesianya dekat. Kalau bahasa Banjarnya parak. Kalau wong Jawanya itu artinya tuh apa ya, tuh keselio artinya. Dekat di kita. Keselio itu tasilaho dan lagi lah. Nah, dekat. Nah, arti dekat tuh apa? Bukan berarti betatai buku dengan cangkir. Lain itu dekat maksudnya. Maksud kita dekat dengan Allah tuh bila kita sudah sadar, apalagi kita menyaksikan yang ada nih kebaikan Allah, dekat sudah dengan Allah Ta'ala. Dekat sudah dengan Allah Ta'ala. Nah, maka apabila bujur yang kita tuju Allah, pandanglah kebaikan Allah waktu kita sembahyang. Nah, kalaunya kita sadar yang ada nih kebaikan Allah, yang kita tuju Allah, berarti kita nih kadada baisi apa-apa, hina kita nih. Maka sembahyang itu perwujudan atau bahasa istilah anunya itu model kayak menampakkan hinanya kita di hadapan Allah. Itu sembahyang, hakikat sembahyang tuh menampakkan hinanya kita di hadapan Allah. Banyak benar dalil bahwa kita tuh hina waktu sembahyang tuh di hadapan Allah Ta'ala, Allah yang mulia. Nah, pada dalil yang paling nyata, nah kita kada kawa sembarang bergerak. Ruku ada aturannya, sujud ada aturannya, ya kalau takbir ada aturannya, bacaan ada aturannya. Allah yang mengatur nang itu, berarti kita tuh dalam aturan Tuhan. Hina kada kita? Tasarah Allah Ta'ala kita tuh bacaan aja tasarah Allah Ta'ala. Kalau kita Fatihah diganti lawan yang lain, berarti tasarah Allah Ta'ala. Sujud harus nang kayak itu, dahi harus menyentuh lantai, aturan Tuhan nang kayak itu. Berarti kita nih hidup sudah dalam aturan Tuhan, dalam suruhan Allah sebenarnya. Nah, maka waktu kita sembahyang itu nampak benar hinanya diri kita, tapi hina di hadapan Allah. Nah, jadi buahnya lah, buah orang ikhlas itu dua. Nah, buahnya bila dua nih kadada, berarti ikhlas kita belum berbuah. Ikhlas tadi kan dua juga tadi. Nah, pegang ikhlas tadi pertama bujur tujuan, hanya Allah yang dituju keridhaannya. Yang kedua bujur pandangan, hanya kebaikan Allah yang dipandang, yang dilihat, ikhlas narannya. Nah, dua perkara itu karena buahnya dua mengetahui dalam hidup kita nih ada kada ikhlas itu berbuah sudah. Bila belum berbuah berarti kita masih dalam perjuangan, masih satria bergitar tuh yang berjuang nah itu pertama. Nah, kita kadada beisi kehendak yang malayani dari kehendak Allah. Satu dulu. Amun kita masih beisi kehendak yang belain dari kehendak Tuhan, bahkan wani mengarasi kehendak Tuhan, nah berarti belum bujur-bujur ikhlas tersebut berbuah. Seandainya ada orang bertakun kehendak nyawa apa? Yang kah ini bang sudah. Ini hati lah. Jadi kita tuh lapang dada mau masalah syariat itu tetap berlaku syariat. Jadi orang-orang wali itu sempurna ikhlasnya berbuah. Kadada baisi kehendak yang malaini dari kehendak Allah. Al-waliyu ibnu waqtih. Wali itu anaknya waktu, artinya yang disyukuri itu yang sekarang tuh bang. Napa yang Tuhan tentukan syukur terus, tapi ada adab-adabnya mereka laksanakan. Oh, Tuhan sekarang menghendaki aku dalam keadaan miskin, syukur benar tuh, adabnya sabar buahnya. Nah, itu kan pelajaran kita semalam sudah. Satu, ciri ikhlas lah buahnya. Nah, yang kedua, kadada kita menuntut apa-apa lawan Allah. Hati kita kada menuntut apa-apa lawan Tuhan. Ya Allah, ulun minta ini minta itu, nih hati kadada. Lalu kenapa ada wali itu berdoa? Karena disuruh aja. Si wali minta sugi, minta sihat, minta selamat, disuruh aja. Minta surga, disuruh naham.
Itu pun karena apa? Mau disuruh hendak idharul ubudiyah, menampakkan kehambaan diri kepada Allah. Karena orang meminta tuh ciri hamba, tampakkan seorang tuh hamba di hadapan Allah. Nah, maka apabila kita masih menuntut lawan Tuhan macam-macam, lawan Tuhan atas dasar ibadah yang kita gawi belum ikhlas narannya. Banyak benar tuntutan lawan Tuhan. Lah, ini tuntutan hati. Amun kita berdoa bang, tetap disuruh berdoa, tetap disuruh berdoa. Kadewani kita memprotes Allah Ta'ala, diberi Tuhan garing, inggih Tuhan naik. Kayak itu dulu kita. Amun kita masih memelampang long kehendak Tuhan, belum wujud ikhlas narannya. Apalagi banyak tuntutan. Ya Allah, ulun kalau melihat gawian ulun selama 60 tahun ini, ulun ini layak benar masuk surga Tuhan aja. Nah berarti ini kada paham narannya, kada ada rasa takut lawan Tuhan. Nah, perasaan layak itu, nah itu yang disebut sombong narannya. Jadi sombong itu tersembunyi di dalam hati orang yang beribadah tuh bisa nang itu. Sampai wani bucap, ya Allah, ulun minta surga, hati-hati, jangan-jangan itu terbit dari montong orang yang sombong. Kenapa garang disebut terbit dari montong orang yang sombong? Karena inya mengandalkan ibadahnya, sombong narannya. Nah, panjang kisahnya inilah. Nah, tadi sudah siang, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa malik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.